Pada sore hari ini. Shalom. Shalom. Iya, puji nama Tuhan. Saya selalu bergembira, saya selalu bersuka cita jikalau saya mendapat tugas dalam pelayanan. Itulah mengapa sedapat mungkin saya berusaha memfasilitasi diri saya sendiri, bagaimana cara saya supaya melayani, mempersiapkan diri saya agar pelayanan yang saya lakukan ini bukan hanya sebagai rutinitas atau memang ya itulah tugas daripada PDP, itulah tugas daripada majelis, itulah tugas daripada hamba Tuhan. Bukan hanya sekedar tugas, kalau bagi saya ini adalah suatu kewajiban yang harus dijalankan dengan sukacita, bukan terpaksa. Karena banyak, ya mungkin juga tidak banyak ya, ada beberapa mungkin yang dalam menjalankan kewajiban atau tugas pelayanannya merasa terpaksa, merasa bukan prioritas. Tapi saya juga pun masih belajar untuk membuat pelayanan ini menjadi prioritas utama saya. Karena saya telah disadarkan, saya telah dilahirkan baru oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga hal itu saya anggap sebagai sesuatu yang penting sekali, baik untuk kehidupan saya di dunia yang sekarang ada ini, ataupun terlebih penting lagi untuk kehidupan kekal yang nanti akan saya terima, yang nanti akan kita terima, tergantung daripada kita ya. Karena tidak mungkin, saya katakan sekali lagi, tidak mungkin orang yang rajin beribadah, orang yang rajin pelayanan, dengan orang yang tidak rajin ibadah, tidak rajin pelayanan, itu sama dia punya upah. Tidak akan mungkin, pasti beda. Kalau itu sama, berarti Alkitab itu salah. Pasti beda. Dan itulah yang membuat saya mempunyai prioritas untuk rajin beribadah, rajin pelayanan. Karena upahnya yang saya akan terima nanti sungguh luar biasa. Seperti bahan renungan kita pada sore hari ini untuk masuk ke dalam doa penyembahan, saya memberi judul Lahir Baru, Jalan Keselamatan. Lahir baru, jalan keselamatan. Kita akan membaca di dalam Yohanes pasalnya yang ketiga, ayat kelima. Yohanes 3 ayat 5. Saya akan dibantu oleh Kakak Erwin, silakan. Cek. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Ya, terima kasih. Mungkin kalau kita baca itu dari ayatnya yang ke-1 atau yang di atas, maka kita akan mendapati ini adalah penyataan dari Yesus Kristus Tuhan kita kepada Nikodemus. Percakapan dengan Nikodemus ini perlu kita lihat dengan baik. Karena apa? Fakta yang terdapat di dalamnya, yang pertama itu, Nikodemus ini adalah seorang ahli Taurat. Ya, boleh dikatakan pada saat itu ya Farisi, ahli Taurat. Dan dia juga dikatakan seorang pemimpin agama atau kepercayaan Yahudi pada saat itu ya. Kita boleh baca nanti di ayat-ayat selanjutnya. Lalu fakta yang kedua, Nikodemus ini mengakui bahwa Yesus itu adalah guru. Kita boleh baca lagi di atasnya itu ayat 1 sampai ayat 2. Dia memanggil itu guru kepada Yesus Kristus. Nah, kalau seorang pemimpin agama Yahudi, kalau seorang Farisi ahli Taurat pada saat itu
berani memanggil Yesus Kristus itu sebagai guru, tentulah Yesus Kristus ini mempunyai pemahaman yang lebih di atas kepada siapa yang memanggil dia guru. Tentunya dia menganggap dirinya murid, ya. Nah, ini yang terjadi dengan Nikodemus. Walaupun dia ya dengan fakta yang dua, sekali lagi saya sebutkan, dia seorang pemimpin agama Yahudi dan dia juga seorang ahli Taurat. Dan pada saat itu pemimpin yang disebut pemimpin agama Yahudi itu masuk dalam golongan Sanhedrin. Ini bukan golongan sembarang Bapak Ibu, tapi golongan top paling atas. Mereka itu para pemimpin-pemimpin pada saat itu, zaman Yesus itu, pada abad-abad awal itu mereka itu masuk dalam golongan Sanhedrin. Itu sudah paling top. Mungkin kalau di sini ya karena dengan izin Tuhan Bapak Gembala belum ada ya. Kalau mungkin di dalam di dalam sinode kita ini itu disebut pengurus pusat lah begitu. Mereka itu pengurus pusat. Mereka yang mengatur semua tata cara ibadah, mereka yang mengatur semua yang di bawahnya. Itulah Nikodemus itu ya. Tapi dia memanggil guru. Dari fakta ini kita tahu bahwa Yesus ini bukan orang sembarangan. Yesus ini bukan tidak pernah belajar. Banyak orang mengerti bahwa Yesus itu tidak pernah belajar. Dia itu tahu dari Roh Kudus. Semua itu dia tahu dari Roh Kudus. Tidak. Memang di dalam Yohanes 7 itu, pasal 7 itu mengatakan bahwa, ini Yesus bisa mengatakan hal ini. Dari mana dia tahu? Sedangkan dia tidak pernah belajar. Nah, nanti kita akan dengar belajar yang dimaksud itu apa di situ. Perlu kita tahu dari komentar teman saya, tapi jauh sekali ini ya, yaitu namanya David Huston. Dia mengambil satu bacaan dari buku yang berjudul Jewish New Testament 1995. Karangannya itu Maryland. Ini satu buku yang menulis tentang kehidupan orang Yahudi. Jadi kehidupan orang Yahudi atau lebih tepatnya anak-anak Yahudi dalam usia 5 tahun, dari usia 5 tahun sampai 9 tahun itu semua, saya katakan ya semua anak-anak Yahudi itu harus masuk namanya sekolah untuk belajar Taurat, itu namanya Mikra. 5 sampai 9 tahun. Lalu nanti 10 sampai 12 tahun itu mereka harus lanjutkan yang namanya Misnah. Kemudian usia 13 sampai 20 mereka harus masuk namanya Talmud. Ini diharuskan. Diharuskan sekali lagi saya bilang. Memang di dalam Alkitab itu tidak tertulis. Sepertinya usia Yesus itu berakhir ditulis 12 tahun ya. Waktu dia berada di dalam bait Allah itu. Sampai nanti waktu muncul pelayanan 30 tahun. Jadi 13 sampai 29 itu sepertinya hilang. Nah itulah pada saat itu Yesus sedang belajar dari Mikra yang kecil, lalu Misnah, lalu Talmud. Itu diharuskan. Mau dia orang yang miskin, tidak punya biaya, sampai orang yang punya ekonomi tinggi, itu mereka belajar. 3 tahapan ini diharuskan mereka untuk belajar itu Taurat. Ini juga termasuk murid-murid Yesus. Pokoknya yang bernama orang Yahudi ya harus belajar ini. Dan ini ada buku sejarahnya. Kalau kita buku sejarah saja di sekolah, kita bisa percaya begitu. Ya, mungkin umurnya puluhan tahun. Buku sejarah-sejarah yang di sekolah-sekolah ya, entah matematika, ilmu pengetahuan alam, IPS dan lain sebagainya, itu kita percaya. Tapi buku yang ditulis ini, itu sudah ribuan tahun, bahkan ratusan tahun yang ada. Kalau kita sampai tidak percaya, wah bahaya kita. Jadi itu. Jadi kehilangan tidak ditulis usia Yesus 13 sampai 29 itu dia sedang belajar 3 tingkatan itu. Itu dia belajar mengenai hukum Taurat semua yang dinamakan sinagoga pada saat itu, tempat itu.
kayak kita gereja. Dulu sinagoga itu memang tempat ibadah, sekaligus tempat pendidikan untuk orang-orang Yahudi. Nah, setelah dia menempuh pendidikan di yang namanya level Talmud, di situ nanti ada pemisahan. Kalau dia memang pintar, jago ya, dia bilang jago dia ini nanti dalam hukum Taurat, maka dia akan ke perguruan tinggi kalau sekarang. Namanya Midras. Dan Yesus itu dia ke Midras. Sekarang mungkin ya perguruan tinggi lah. Karena usianya pada saat itu sudah 21 tahun ke atas. Sampai nanti usia 30 tahun. Itu dia ke Midras. Pada saat itu hanya ada 2 bait atau rumah belajar yang terkenal. Dan Yesus itu kemungkinan besar menurut sejarah itu dia masuk dalam salah satu universitas ya, Midras itu yang paling terkenal. Dan mereka nanti akan disebut situ sebagai bar mitzvah. Bar itu asalnya dari ben, anak laki-laki. Kalau perempuan itu nanti jadi bat, mitzvah. Tapi mitzvah itu artinya hukum. Itu nanti jadinya artinya anak hukum. Nanti ada hubungannya dengan firman Tuhan yang mengatakan bahwa pikulah kuk yang kupasang. Karena kukku itu ringan. Itu ada hubungannya dengan ini. Mungkin kalau kita berpikir kuk itu beban ya, tapi tidak. Kuk itu bukan beban yang seperti itu. Dia ada hubungannya dengan hukum Allah. Makanya orang Israel kalau dilihat itu biasa pakai sal gitu ya. Nah sekarang juga mungkin hamba-hamba Tuhan ada yang pakai sal itu ya, panjang itu. Nah itu ikut dari Israel sana. Itu perlambangan kuk. Tapi ya nanti di lain waktu mungkin karena kita terkejar waktu ya, tidak sampai di sana ya. Inilah asiknya kalau kita belajar firman Tuhan. Jadi itulah Bapak Ibu. Tuhan Yesus Kristus itu belajar. Sampai kepada murid-muridnya juga belajar. Jangan dibilang enggak belajar. Karena sejarah menulis hal itu. Bayangkan kalau seorang Nikodemus ini, dia seorang guru juga, dia seorang pengajar juga. Kalau dia berani memanggil Yesus Kristus ini guru, berarti Yesus Kristus ini sudah pemahamannya, dia tahu bahwa Yesus ini sudah sekolah, sudah belajar. Jadi dari situ saja kita ketahui bahwa Yesus ini belajar. Juga murid-muridnya, hanya perbedaannya murid-muridnya itu tidak sampai di Midras. Karena mereka punya mungkin kepintarannya, tidak sampai di situ. Jadi hanya sampai di Talmud, yang 3 itu ya. Mikra, Misnah, sama Talmud saja. Hanya itu, 3 level pokok. Nah untuk ke Talmud nanti seperti saya katakan tadi, mereka harus dipilih yang terbaik. Baru mereka bisa melanjutkan yang namanya itu Midras. Kalau sekarang bisa dibilang madrasah. Ya, jadi jangan alergi dengan bahasa itu karena itu adalah bahasa sono. Itu bukan bahasa, itu bukan agama. Itu bahasa. Baik. Coba kita akan baca supaya lebih meyakinkan kita di dalam Lukas 2 ayat 42 saja. Lukas 2 ayat 42. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Iya, ini yang saya katakan tadi. 12 tahun nanti dibaca, boleh dibawanya lagi. Dia di sini sedang bertanya jawab kepada ahli-ahli Taurat itu. Ahli-ahli Taurat ini tidak mungkin mereka bertanya kepada dia, tanya jawab kepada anak walaupun 12 tahun, kalau dia tidak pernah sekolah. Karena orang Yahudi itu kan, wah luar biasa Bapak Ibu pendidikannya itu. Mereka Taurat itu pegangnya segini. Mereka tidak akan bisa mau bertanya jawab dengan anak-anak sembarang atau orang-orang sembarang yang bukan levelnya, tidak tahu hukum Taurat, tidak tahu, tidak mungkin. Itulah sebabnya yang saya katakan bahwa Yesus ini
dia juga belajar. Sehingga dia bisa bertanya jawab. Hanya jawaban Yesus mulai terlihat di situ, dia sudah dipimpin oleh Roh Kudus. Karena apa? Karena Yesus Kristus itu dia punya pengajaran hanya ada 2 saja. Kalau orang Yahudi 613 mitzvot, 613 hukum itu mereka harus lakukan. Berat. Itulah yang dikatakan Yesus. Kalau kuk yang aku pasang itu ringan. Kalau hukum yang aku pasang itu ringan. 2 saja. Nah itu yang dibilang, wah ini di dalam Yohanes tadi ya. Ini ajaran dari mana? Taurat kan tidak mengajarkan ini. Taurat tidak pernah berbicara hal ini. Ini anak ini belajar dari mana? Nah itulah keheranannya orang-orang itu. Bukan dibilang, oh, dari mana dia belajar? Seakan-akan dia tidak belajar. Tidak. Tapi yang diajarkan Yesus itu, misalnya contoh, hari Sabat. Hari Sabat itu tidak boleh. Orang hukum Taurat itu tidak boleh melakukan segala sesuatu, apalagi melakukan hal-hal yang berat. Tapi Yesus apa? Menyembuhkan orang sakit. Sehingga orang Yahudi kan marah-marah kan? Sepanjang Alkitab itu disebut, wah jangan sembuhkan dia. Nanti datang ke hari lain saja, kan masih banyak. Lalu Yesus bilang, lah kamu sendiri kalau misalnya hewanmu masuk ke dalam lubang, kalau misalnya saudara atau apa, apakah kamu nggak tolong mereka? Sekarang ibu ini datang, orang ini datang minta disembuhkan. Itu yang Yesus sedang ajarkan. Dan itulah yang mereka pertanyakan. Ini belajar dari mana anak ini begini? Sedangkan yang kita belajar hukum Taurat yang sudah ribuan tahun diberikan Musa, itu nggak pernah mengajarkan hal ini. Itu yang orang bilang, itu yang firman Tuhan bilang, yang dikatakan, dari mana anak ini belajar? Mengenai hal ini, bukan dia tidak belajar sama sekali. Ya. Lalu juga yang ketiga, itu Nikodemus mengakui mujizat yang dilakukan oleh Yesus itu berasal dari Allah. Sekali lagi pengakuan, seorang pengajar, seorang pemimpin, seorang Sanhedrin, dia mengakui bahwa apa yang dilakukan, mujizat yang dilakukan oleh Yesus ini, kalau bukan dari Allah, tidak mungkin. Nah, dia mengakui itu. Sekarang kalau Nikodemus pergi kepada Yesus pada malam hari, dia datang. Nikodemus ini sebenarnya dia punya, kita baca aja sudah. Baca ayat 1 coba. Yohanes 3 tadi ayat 1 saja. Ayat 1 saja. Percakapan dengan Nikodemus adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Iya, tambah ayat 2 lagi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Iya, ini kan penyataan. Sebenarnya ini penyataan daripada Nikodemus, guru ini. Dia tidak bertanya sebenarnya. Tapi kemudian pada ayat 3-nya, loh Yesus langsung memberikan penyataannya. Ayat 3. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nah, ini sepertinya kan tidak nyambung ya. Kan Nikodemus tidak tanya, lahir baru itu gimana? Atau guru-guru lahir baru gimana caranya ya? Apa saja yang harus kita lakukan? Tidak. Mungkin kita pernah membaca ini, tapi mungkin hanya berlalu. Tapi kita tidak pernah lihat dengan detail bahwa loh ini sebenarnya kan Nikodemus kan tidak tanya ini. Nikodemus hanya menyatakan bahwa, wih mujizat-mujizat yang kau lakukan Tuhan, Yesus itu luar biasa. Itu kalau yang kau lakukan, kalau bukan Allah yang menyertainya, tidak mungkin itu. Itu yang dikatakan Nikodemus. Tapi langsung Yesus menjawabnya ini. Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak bisa melihat kerajaan Allah.
Sepertinya tidak nyambung kalau orang sekarang misalnya ditanya, loh aku tidak tanya itu kok, kenapa jawabnya itu? Kadang-kadang ya, orang yang punya pemahaman, orang yang punya pengetahuan, kadang hanya bisa berpikir rasional saja. Sehingga Nikodemus pun bilang, gimana caranya? Kalau orang sudah tua, apakah dia masuk lagi ke dalam rahimnya dan dilahirkan kembali? Mana mungkin? Niko dia bingung. Ada satu rombongan yang pergi, ya, satu kendaraan. Satu kendaraan itu berisikan beberapa pasien sakit jiwa. Ada dokter, ada juga sopirnya. Mereka pergi rekreasi. Dan di dalam rekreasinya mereka bersuka cita. Pada saat mereka pulang, terjadi satu kecelakaan sehingga membuat salah satu ban daripada kendaraan mereka itu pecah. Karena waktu sudah mau hampir malam, maka si sopir ini buru-buru mengganti ban yang pecah itu. Dia membuka bautnya, secepat-cepatnya dia buka baut, cepat sekali. Dia ambil ban serep, pasang kembali. Tapi begitu mau dipasangkan mur-murnya, dia cari murnya sudah keempat baut itu sudah tidak ada. Cari putar-putar tidak ada. Tidak ketemu. Ditanya juga sama dokternya. Ada lihat baut nggak tadi di sini? 4 saya taruh di sini. Nggak ada, saya mau buka situ. Sedangkan orang-orang yang sakit jiwa ini, ya, mohon maaf ya, orang ODJ ya kalau bilang di sini ya, itu mereka lagi beristirahat di tempat berbeda. Ada dekat juga, enggak tergitu jauh. Pusing mereka cari itu berdua, itu dokter dengan ini, sopir ini. Sehingga menarik perhatian daripada satu orang ODJ ini. Dia datang. Kenapa? Dengan acuh mereka menjawab, ini kita tadi buka ban ini, tapi karena buru-buru, itu bautnya, murnya itu, 4 itu sudah tidak tahu kemana lagi. Sekarang kita mau pulang bagaimana? Ban tidak bisa kita pasang ini. Lah, ODJ ini santai aja dia bilang, Pak, Bapak pasang bannya dulu, lalu Bapak ambil di setiap roda yang tinggal 3 kan, diambil satu-satu bautnya Pak. Nah, diambil satu-satu lalu dipasangkan. Jadi semua bannya itu nanti dapat 3 baut. Nanti waktu perjalanan ke sana, kita ketemu toko, ya singgah di situ baru Bapak beli baut lagi, satu jadi 4. Lalu dokter dengan sopir ini bilang, oh iya juga ya, bisa juga ya, kalau 3 kan bisa. Ngapain kita pusing-pusing kalau memang 4 itu sudah enggak ada? Daripada buang waktu, pasanglah. Pasang. Oh mereka pasang cepat. Nah dokter bilang begini, wah luar biasa ya kamu ya. Bisa juga kamu berpikir. ODJ ini dia santai, dengan santai dia bilang, Pak, minta maaf Pak ya. Kami ini gila Pak. Tapi kami bukan idiot. Artinya dia punya pemikiran, bisa berpikir Pak. Kami ini cuma gila. Nah, inilah kadang-kadang bayangkan. Kalau ODJ bisa berpikir seperti itu, bagaimana dengan pemahaman dokter yang tentunya ini pemahamannya lebih tinggi. Sopir yang biasa bawa mobil kok enggak ada pikirannya ngambil satu mur-mur ini. Sehingga ini orang gila ini yang gak waras bagi kita, dia bisa berpikir ambil satu-satu bautnya itu. Inilah yang dipikirkan oleh Bapak Niko ini, Nikodemus. Mana mungkin? Kalau orang sudah tua, masuk lagi ke dalam kandungan, terus dilahirkan, mana mungkin? Dan ada lagi, Yesus langsung berkata pada ayatnya yang kelima. Di sini kita lihat perbedaan. Kalau ayat 3 ini, bedanya, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Hanya dikatakan sebelumnya tidak dilahirkan kembali. Coba tampilkan ayat 5. Kita akan lihat. Nah, kemudian Yesus menjawab,
Jika seorang, kalau tadi ya di ayat 3, jika seorang tidak dilahirkan, titik. Tapi di sini Yesus tambah lagi. Jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat, kalau yang tadi ayat 3, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Itu hanya dilahirkan saja. Tapi di sini di ayat 5 sudah dibaharui lagi. Ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi kalau yang pertama dia katakan, masih Om Niko ini, Nikodemus ini dia bingung, hanya dilahirkan saja, belum ada kata air dan roh, hanya bisa melihat, tapi di ayat 5 ini, tambah lebih luar biasa lagi. Air dan roh. Dan dapat masuk ke dalamnya, bukan melihat saja. Kita melihat kata dilahirkan itu adalah kata kerja yang pasif. Artinya orang yang dilahirkan itu dia tidak bisa berbuat apapun. Dia tidak bisa ngapa-ngapain. Orang yang melahirkan itulah yang berbuat. Ya, seperti anak-anak kalau lahir kan bukan mereka yang berjuang, tapi ibu-ibunya yang berjuang kan untuk melahirkan anak itu. Tapi yang dilahirkan itu memang kata kerja, tapi bentuknya pasif, bukan aktif. Ya. Kalau kita lihat di struktur ini ya, tabernakel, ini dimulai dari pintu gerbang ya. Mudah-mudahan bisa dilihat, saya punya ini ya, pointer ini. Dari pintu gerbang. Pintu gerbang ini adalah jalan masuk. Memang kalau zaman dahulu, waktu Musa, ini tabernakel, pola keselamatan Allah ini adalah untuk mempersembahkan, untuk hadirat Tuhan, susah juga dilihat. Dan sebagai tanda orang yang sudah percaya, sebagai tanda orang yang sudah bertobat, ya, kita harus dibaptis. Itu sebagai tanda. Bukan dengan kita dibaptis, maka dosa kita itu hilang. Tidak. Tapi tanda orang yang sudah mengenal Kristus, tanda orang yang sudah bertobat, tanda seorang Kristen, itu harus dibaptis. Tapi jangan salah mengira bahwa baptisan itu bisa menghapus dosa kita. Karena itu berhubungan dengan jasmani. Efesus 5 ayatnya yang ke-26. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Iya, untuk menguduskan kita, maka kita dimandikan dengan air dan firman. Di sini, sebagai tanda kita, bejana pembasuhan, untuk menyucikan kehidupan kita. Tapi yang melakukan itu, Tuhan Yesus Kristus, bukan manusia. Air juga bukan sembarang air, karena air yang dimaksudkan di dalam sini adalah kata kerja memang, tapi dia genetif. Genetif itu maksudnya kepunyaan siapa, menjelaskan itu milik siapa, air yang dari mana. Nah, makanya saya katakan tadi, bejana pembasuhan ini adalah Tuhan Yesus Kristus sebagai pembaharu hidup. Hanya Dia yang membaptis kita, hanya Dia yang bisa membaharui. Makanya sidang jemaat kan sering lihat, jemaat-jemaat mungkin orang-orang lihat, sudah dibaptis, tapi kok tingkah lakunya masih seperti itu. Sudah dibaptis, kok pelayanannya masih begitu-begitu saja. Loh, ini orang sudah bertobat, kenapa dia masih begini? Itu jasmani Bapak Ibu. Tapi kalau Tuhan Yesus Kristus yang melakukan, kalau saya bilang dari pintu gerbang sini sampai ini, tidak ada yang seperti itu. Makanya saya katakan dari awal tadi, bahwa saya sangat bersuka cita. Karena Yesus Kristus telah membaharui kehidupan saya. Itu kita harus ada pemahaman itu. Karena kalau kita hanya ikut-ikutan dibaptis, yang hanya jasmani saja ya, mohon maaf ya. Lalu tingkah laku kita tidak berubah. Malah biasa lebih jahat.
Malah biasanya kita ini melakukan hal-hal yang dulunya kita tidak lakukan. Setelah kita dibaptis, ya ampun. Malah kita melakukan sesuatu yang lebih lagi. Makanya kita harus yakin, sekali lagi saya katakan, keseluruhan tabernakel yang sekarang ini, pola keselamatan Allah ini harus kita katakan di dalam diri kita bahwa seluruhnya ini adalah mengenai Tuhan Yesus Kristus. Bisa saja kita mempelajari ini dari segi Musa, tapi kan itu sudah berlalu seperti yang saya katakan. Simbol-simbol saja. Tapi kalau sekarang udah nggak bisa lagi kita bikin seperti itu. Nah, ayat 27, minta maaf, tadi ayat 27, tambah ayat 27 lagi. Supaya tidak ada apa di situ. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Ya, ini banyak sekali ya. Banyak sekali cacat kerut ini kita dapatkan ini. Baik dalam kehidupan kita, ya itu dulu ya. Baik dalam kehidupannya kita, dalam sekolah, dalam pekerjaan, dalam pelayanan kita. Banyak, saya pun demikian. Ada satu cerita, orang kaya sekali, pergi berlibur dia. Naik dia punya yacht gitu ya, yacht, kapal mewah ya. Wah, ke laut. Tapi sayang di tengah laut dia mendapat musibah, kapalnya pecah. Sehingga dia hanya bertahan di satu batang kayu lah begitu ya. Dan dia bernasar, orang Kristen. Dan dia bernasar, Tuhan kalau saya selamat Tuhan, saya akan memberikan separuh daripada harta saya kepada Tuhan. Doanya didengar. Dia selamat, ada kapal lewat, selamat dia. Nah, begitu dia sampai rumah setelah beberapa minggu, dia mulai menghitung, sidang jemaat. Dia mulai menghitung hartanya. Ternyata banyak, karena dia memang kaya sekali. Ini kalau setengah harta ini, waduh. Wah, banyak sekali ini. Banyak sekali ini. Bagaimana? Dia mulai berpikir. Saya kan waktu itu bernasar di laut. Waktu itu kapal saya pecah, semua barang-barang semua hilang, yang ada di saku saya waktu itu harta saya adalah dompet saya. Dia pergi cari dompetnya, ternyata masih ada. Dan dia buka, ada memang uang di situ. Oh ya, ini sudah. Ini sudah. Diambil uang dari dalam dompetnya, dia bagi dua, sidang jemaat. Dia bagi dua. Oh ya, ini sudah kalau begitu. Karena dia berpikir begini, dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, waktu itu kan saya bernasar di laut Tuhan. Jadi saya bilang kan waktu itu, Tuhan kalau saya selamat seluruh harta saya, setengah dari harta saya akan berikan kepada Engkau Tuhan. Jadi Tuhan waktu itu kan harta saya waktu di laut itu cuma dompet ini saja Tuhan. Kalau bagi dia itu beda harta yang di laut, beda juga harta yang di darat. Karena keberatannya dia. Sidang jemaat, beberapa dari kita, waktu kita di waktu kesusahan, waktu kita sakit, apakah kita pernah bilang, Tuhan, kalau saya sembuh, saya akan melayani Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Tuhan, begitu saya diterima pekerjaan, saya begitu setia akan melayani Engkau Tuhan. Bahkan gaji saya yang pertama saya akan berikan kepada Engkau. Tuhan, begitu Engkau memberkati saya, ada kendaraan ini Tuhan, mungkin dari kendaraan roda 2 beralih ke kendaraan roda 4, saya akan pakai untuk melayani Engkau Tuhan. Tuhan, saya sekarang sudah punya banyak waktu Tuhan, karena Engkau sudah memberkati saya. Nanti kalau Engkau menyediakan satu waktu lagi Tuhan bagi saya supaya saya lebih bebas, saya akan datang beribadah kepada Engkau. Tapi apa yang terjadi? Kita harus jujur mengatakan, sudahkah kita menepati apa yang kita katakan? Sudahkah kita memberikan apa yang kita katakan dikala kita susah dulu? Sudahkah angan-angan pikiran kita pada zaman dulu itu
sebelum kita diberkati pekerjaan, sebelum kita diberikan kesehatan, sebelum kita diberikan waktu yang lebih banyak, Tuhan, nanti setengah waktuku akan kuberikan kepada Tuhan. Jangan setengah waktu, 10% saja. Untuk duduk di sini saja berapa lama? Enggak sampai 3 jam, 24 jam. Kalau 10%, 2,4. Oh cuaca mungkin, oh pekerjaan, karena bos panggil saya. Ya memang kalau segala sesuatunya kita cocok-cocokan seperti itu, akhirnya kita akan berkata, yang mana prioritas kita? Yang mana lebih kita pentingkan? Kalau kita lebih mementingkan mereka, berarti kita mengecilkan Tuhan kita. Kalau kita lebih mementingkan Tuhan, berarti kita membesarkan Tuhan kita. Apakah Tuhan itu tidak sanggup? Setelah kita mengenal Dia, setelah kita bertobat, kita dibaharui hidup kita. Apakah kita juga seperti orang kaya ini, yang hanya membedakan, oh waktu itu kan aku bernasar sebelum aku kerja. Jadi waktu ini kan bukan, waktu sebelum aku kerja itu waktuku memang banyak. Tapi begitu waktu aku kerja, waktuku tinggal sedikit. Waktu aku bernasar dulu kan aku belum diberkati miliar-miliar atau juta-juta. Waktu itu uangku hanya mungkin 1 juta. Pernahkah kita seperti itu? Atau waktu kita sembuh. Begitu banyak kesempatan sebenarnya kita untuk datang beribadah. Tapi, kalau ada 2 kata, kenapa kamu tidak datang ibadah? Sebenarnya saya mau datang, tapi. Kalau sudah ada kata sebenarnya tapi langsung bilang, sudah cukup, sudah. Saya sudah tahu itu. Kalau bilang sebenarnya, dan terus ada bilang tapi, itu sudah tipu, sudah itu sudah cari alasan itu. Sebenarnya saya mau pergi, tapi, sudah ada 2 kata itu tuh. Sudah, kalau ada yang sidang jemaat dengan, sudah cukup. Saya sudah tahu ujungnya itu. Cukup. Sebenarnya dengan tapi itu. Itu pasti alasan. Nah, ya saya minta waktu sedikit. Ini sedikit lagi ya. Karena ini yang lebih penting. Kita akan baca di dalam Yohanes 1 ayat 33. Yohanes 1 ayat 33. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi Dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Ya, ini perkataan Yohanes Pembaptis kepada murid-muridnya ketika dia melihat Yesus. Bahwa Yesus itulah yang membaptis dengan Roh Kudus. Only. Hanya Yesus Kristus yang membaptis dengan Roh Kudus. Dan ini terkena di pintu kemah. Sini. Yesus Kristus sebagai pembaptis dengan Roh Kudus. Itu pintu kemah. Banyak orang percaya bahwa baptisan itu sudah dilakukan sejak zaman dulu. Walaupun sekarang dibaptis di tempat ini atau di sungai atau di laut atau dimanapun yang ada airnya, itu baptisan kita. Tapi ada orang dalam pemahamannya, memang juga Alkitab menulis hal itu, waktu orang Israel berjalan di tengah-tengah Laut Teberau atau Laut Kolsom itu baptisan. Tapi sebenarnya baptisan sudah ada sebelum itu juga, yaitu waktu zaman Nuh. Itu Tuhan menyucikan seluruh dunia ini dengan orang-orang itu. Meniadakan orang-orang yang berdosa. Sehingga menyelamatkan Nuh beserta keluarganya. Itu juga lambang baptisan. Jadi memang laut
Teberau itu memang itu juga gambaran, tapi sebelumnya Nuh juga di zaman Nuh sudah terjadi baptisan itu dan menyelamatkan keluarga-keluarga Nuh itu. Dan itu yang terjadi. Sidang jemaat, Roh Kudus itu adalah roh penolong kita. Roh Kudus itu adalah penghibur kita. Dalam segala hal, Roh Kuduslah yang memampukan kita. Memang terlihat dari sini ya, ini asiknya kita belajar tabernakel. Memang terlihat dari sini, sepertinya proses harus mulai dari pintu gerbang, lalu ke mesbah korban bakaran, lalu ke sini, baru ke sini, ketemu dengan Yesus Kristus yang membaptis dengan Roh Kudus. Tapi sebenarnya yang memampukan kita mengenal Yesus Kristus dan mau menerima ajarannya, itu sebenarnya adalah kuasa daripada Roh Kudus. Tidak ada seorang pun dari kita ini semenjak kita punya nenek moyang Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa, itu kita mampu diri sendiri kita untuk berjuang, saya mau melayani, saya mau nanti jadi hamba Tuhan, saya nanti mau jadi gembala, saya nanti mau main musik, saya nanti mau pergi ibadah. Tidak ada, dari kemampuan kita sendiri tidak ada, tidak bisa. Karena sesungguhnya manusia ini sejak dari lahirnya dikatakan dalam firman, sejak dari lahirnya itu sudah pikirannya pun sudah jahat. Tingkah lakunya apalagi. Tapi karena kuasa daripada Roh Kudus, itu yang memampukan kita, itu yang menggerakkan kita. Jadi sebenarnya saya tidak alergi dengan doa kepenuhan Roh Kudus. Saya tidak alergi sama itu. Saya percaya. Karena kuasa Roh Kudus itulah, kepenuhan Roh Kudus itulah kan yang memampukan kita. Tapi kalau kita sudah mengenal, kita sudah bertobat, kita sudah beri diri kita dibaptis, itu di diri kita itu sudah ada Roh Kudus. Karena bukan diri kita yang memampukan kita untuk mengenal Yesus, tidak. Kita orang berdosa kok, Roh Kudus yang memampukan kita. Artinya di dalam diri kita ini sudah ada Roh Allah, sudah ada Roh Kudus di dalam diri kita. Sejak kita mengenal Yesus Kristus. Masalahnya, apakah kita mau peka? Apakah kita mau setia mendengarkan suara Roh Kudus, suara hati yang selalu bersamaan dengan kebenaran firman Tuhan? Itu masalahnya. Tapi kalau masalah Roh Kudus, itu sudah ada. Jadi kalau kita misalnya adakan satu kebaktian, kepenuhan Roh Kudus, apalagi nanti satu kepenuhan Roh Kudus dikasih tanda di sini. Dikasih karet gelang. Itu diskriminasi. Bagaimana kalau orang yang tidak kepenuhan Roh Kudus? Sekarang patokan sekarang kalau orang kepenuhan Roh Kudus apa? Bisa bahasa roh. Kalau dia tidak bahasa roh, berarti apa dia tidak punya Roh Kudus? Apalagi tidak punya kepenuhan. Sehingga, kalau kamu ada satu tempat ibadah ya, kalau kamu belum kepenuhan Roh Kudus, kamu tidak bisa melayani. Sehingga apa yang terjadi? Sebelahnya berkata, saya juga tidak tahu apa yang dia katakan. Dia ikut hanya karena dia ingin melayani. Bukankah ini satu kebohongan? Sehingga orang yang dengar, bahasanya juga begitu. Ada juga orang yang mengajarkan bahasa roh. Ayo ikuti kata-kata saya. Ini. Yang saya mau jelaskan, saya mau tekankan sekali lagi. Bahwa semenjak kita kenal Yesus Kristus, semenjak kita bertobat, semenjak kita berikan diri kita dibaptis sebagai tanda pertobatan, itu sudah ada Roh Kudus pada diri kita. Karena apa? Hal itu yang kita melakukan, ketiga hal itu yang menggerakkannya adalah Roh Kudus, bukan kita. Bukan kita. Ada dua hal. 1 Korintus 6 ayat 19. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Iya. Bait apa, ulang sekali lagi? Bait Roh Kudus. Bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Iya. Ini kalau kita sudah masuk ke dalam ini, bahkan di pelataran, saya tidak lanjut ke ruangan suci atau maha suci,
ke pelataran saja sampai ke pintu kemah itu, hati-hati. Hati-hati karena tubuh kita ini bukan milik kita sendiri. Siapa yang bilang? Bukan saya, firman Tuhan. Tubuh kita ini bukan milik kita sendiri. Saya ulangi sekali lagi. Karena ada roh Allah, karena ada Roh Kudus yang berdiam di dalam diri kita. Kalau tubuh kita ini kita bawa pergi mencuri, tubuh kita ini kita bawa pergi ke hal-hal yang tidak jujur, tubuh kita ini kita bawa pergi ke perzinahan, maka kamu sudah mendukakan Roh Kudus. Dan bagi orang yang mendukakan Roh Kudus tidak ada pengampunan. Hati-hati. Makanya kalau saya katakan, jadi orang Kristen itu susah. Susah. Saya pernah bilang sama teman yang non-Kristen, dia mau bilang, saya mau jadi ini, mungkin dia main-main atau tidak. Saya bilang, jangan. Jadi orang Kristen itu susah. Saya bilang, susah. Tidak gampang. Karena orang yang bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan nanti dia masuk kerajaan dengan bilang, Tuhan aku percaya kepada Engkau, tapi perbuatannya tidak menyatakan dia orang yang bertobat. Itu. Kalau kita sudah punya Roh Kudus, kalau kita sudah masuk ke dalam pelataran saja, hati-hati dengan tubuh kita. Lalu ini kuasa yang paling kita nanti-nantikan. Roma 8 ayat 11. Ayat yang terakhir saja. Sebenarnya masih banyak tapi ya waktu juga yang membatasi kita ini. Roma 8 ayat 11. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Nah inilah paling top, paling atas kebangkitan seperti Kristus. Bukankah ini yang kita harapkan? Siapa dari yang jemaat di sini kaya raya, sehat walafiat, punya waktu yang banyak, tapi tidak dapat hidup kekal, tidak dapat masuk, melihat kerajaan Allah pun tak dapat, apalagi masuk ke dalamnya. Siapa yang mau pilih itu? Atau sidang jemaat atau kita di sini yang ada susah-susah semua. Semua susah-susah hidupnya. Tapi nanti masuk kerajaan Allah. Kalau saya tidak pilih dua-duanya. Saya pilih hidup di dunia nyaman, hidup di dunia sukacita, hidup kemudian masuk kerajaan surga. Karena apa? Karena orang yang ikut Tuhan pasti akan diberkati. Itu pasti. Bukan dalam artian apa yang kita minta diberikan. Tapi apa yang kita mohonkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan berkarya. Bahkan apa yang tidak kita minta, itu dia akan kasih. Tapi waktunya Tuhan. Disitulah masalahnya. Kita kadang manusia yang tidak sabaran. Waktunya. Waktunya Tuhan kapan? Kita berdoa 1 minggu belum ada. Kita berdoa minta sampai 2 bulan tidak ada. Kita sampai 1 tahun udah putus asa. Disitulah masalahnya kita. Tapi sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari yang kita sudah pelajari bahwa harus dilahirkan dari air dan roh. Karena dilahirkan dari air itu sama artinya kita mempunyai kebenaran firman Tuhan. Dan sebagai orang yang mempunyai kebenaran firman Tuhan, kita harus memberikan tanda, yaitu kita harus dibaptis. Kita harus bertobat, hidup menurut kebenaran firman Tuhan, dan yang paling pasti tidak melakukan kesalahan-kesalahan seperti waktu kita belum bertobat.